Banyak hal dalam hidup yang kami alami dan kami tidak bisa memahami semuanya itu. Pikiran kami tidak sampai untuk bisa memikirkan peristiwa demi peristiwa yang kami alami, kejadian demi kejadian yang kami alami. Seringkali banyak pertanyaan yang muncul di dalam hati kami. Mengapa mesti begini? Tetapi kami percaya kepadamu sepenuhnya, Tuhan Yesus. Bagaimanapun jalan yang harus kami lalui, walaupun kami harus menempuh jurang, walaupun kami harus melewati lembah kelam, selama Engkau menyertai kami, padang gurun bisa Engkau ubahkan menjadi tempat yang indah, menjadi padang belantara yang penuh dengan buah-buahan, yang penuh dengan kesegaran, yang penuh dengan berkat-berkat-Mu, Tuhan. Jangan tinggalkan kami dalam situasi apapun, dalam situasi yang kelihatannya terburuk sekalipun, maupun dalam situasi yang nampaknya nyaman. Jangan tinggalkan kami, tetapi sertailah kami senantiasa, Tuhan. Sebab itu pagi ini, Tuhan, kami mau dengarkan apa yang Kau mau firmankan untuk hidup kami, supaya hidup kami apapun situasinya, kami bisa menjalaninya dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Engkau menyertai kami, dan ketika Engkau menyertai kami, sesungguhnya tidak ada satupun hal yang patut kami takutkan, karena Engkau beserta dengan kami. Jika Engkau menyertai kami, jika Engkau, Tuhan, berpihak kepada kami, di pihak kami, siapakah yang bisa melawan kami? Tidak ada, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman-Mu menyertai kami, biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, dan kami umat-Mu tinggal di dalam firman-Mu, mentaati firman-Mu. Kami mau dengarkan sabda-Mu pagi ini, Tuhan. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mengucapkan ya bagi yang merayakan Imlek tahun baru, saya ucapkan Gongsi Fajai. Mana angpaunya? Mana angpaunya? Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah kita pada pagi ini adalah harta surgawi dalam berpuasa. Apa, saudara? Harta surgawi dalam berpuasa. Saudara, satu hal ini mungkin bagi sebagian orang yang mengaku Kristen masih asing. Masa iya orang Kristen kok diajarkan puasa? Mungkin juga bagi sebagian orang yang mengaku Kristen berkata, kita ini kan tidak perlu puasa lagi, kita sudah diselamatkan, tidak perlu puasa. Tapi bagi sebagian kita orang Kristen yang sudah terbangun untuk melakukan puasa, saudara,
puasa itu adalah sesuatu yang indah, nikmat, dan penuh anugerah Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita semuanya untuk belajar pada pagi ini mengenai puasa. Jadi kita jadi orang Kristen itu tidak sekedar haleluya, haleluya memuji Tuhan, terima berkat, iya itu janji Tuhan kita diberkati. Bukan hanya janji Tuhan, tapi kita sudah mengalami berkat Tuhan dalam bentuk keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi Alkitab juga mengajarkan sebagai umat Tuhan kita itu juga harus berpuasa. Karena di dalam puasa itu ada harta surgawi yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita yang mau melakukan puasa. Saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, ada pertanyaan menarik yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mengapa iblis mencoba Yesus dalam 3 hal itu tadi? Dalam 3 pencobaan itu tadi. Ketika iblis mencoba Yesus, itu tidak sembarangan mencobai. Tetapi iblis sudah menghitung betul-betul bahwa hal-hal yang dipakai iblis untuk mencoba Yesus itu adalah hal-hal yang sangat mendasar, hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Yesus. Iblis tahu persis 3 hal tadi yang dicoba untuk mencoba Yesus tadi sudah ada pada Yesus. Tetapi iblis masih ngeyel mencoba Yesus dalam 3 hal itu tadi. Nah, saudara sekalian, berarti kalau iblis mencoba Yesus dalam 3 hal itu tadi, padahal 3 hal itu tadi sudah ada pada Yesus, berarti memang iblis mau merebut harta yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai yang sudah ada dalam diri Yesus, mau direbut atau paling tidak mau didegradasikan. Apa artinya? Supaya harta yang dimiliki Yesus dalam 3 hal itu tadi luntur kekuatannya. Itu sebabnya iblis mencobai Yesus dalam 3 hal itu tadi. Nah, saudara sekalian, apa yang dialami Yesus? Mengalami cobaan dari iblis dalam 3 hal itu. Itu bisa terjadi dan pasti terjadi dalam kehidupan para pengikut Kristus. Siapakah pengikut Kristus itu? Orang Kristen. Siapakah orang Kristen itu? Saudara dan saya yang dengan iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, kita perhatikan. Apa harta surgawi bagi orang percaya di dalam puasa itu? Bocorannya sudah kita baca tadi sepintas dalam pembacaan tadi. Apa saja harta surgawi di dalam berpuasa itu? Di dalam ayat yang kedua, kita baca ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Mengubah batu-batu menjadi roti. Iblis tahu betul Yesus punya kuasa yang dahsyat. Iblis tahu betul Yesus itu pembuat mukjizat. Iblis tahu betul bahwa langit dan bumi, alam semesta ini diciptakan di dalam Yesus, oleh Yesus, untuk Yesus. Iblis tahu betul Yesus itu sangat berkuasa. Itu sebabnya Iblis ingin supaya kuasa yang dahsyat yang dimiliki oleh Yesus itu turun derajatnya. Dengan cara bagaimana? Menjebak Yesus. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Apa Yesus tidak bisa? Bisa. Itu sangat mudah bagi Yesus mengubah batu menjadi roti. Jangankan mengubah batu menjadi roti, menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada itu bisa. Menciptakan boneka dari tanah liat dalam wujud manusia, lalu dihembuskan napas oleh Yesus dan menjadi manusia, makhluk yang hidup. Bisa. Apalagi cuma mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu betul Yesus mampu, Yesus bisa, karena Yesus punya kuasa yang dahsyat. Tapi tujuan utama iblis mencoba Yesus supaya apa? Kalau Yesus ngikuti permintaan iblis, apa yang terjadi? Kuasa yang dahsyat yang dimiliki Yesus tidak ada artinya. Karena apa? Ternyata orang yang punya kuasa yang dahsyat itu tunduk pada perintah iblis. Diperintahkan oleh iblis, ya. Padahal iblis sedang mendikte, sedang mendegradasi, sedang menurunkan derajat kuasa Yesus. Sehebat apapun Yesus, kalau tunduk pada iblis, artinya apa? Yesus ada di bawahnya iblis. Tapi terpujilah nama Tuhan Yesus, karena apa? Yesus tidak tunduk kepada permintaan iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus dengan kuasanya yang dahsyat, tetap Yesus yang berkuasa di langit, di bumi, di seluruh alam semesta. Iblis pun harus tunduk pada Yesus, bukan Yesus harus tunduk pada iblis. Ya, saudara sekalian, kuasa yang dahsyat ini juga dimiliki oleh setiap orang percaya yang mau ambil bagian di dalam berpuasa. Setiap kita pengikut Kristus, pengikut Yesus, Tuhan memberikan kuasa. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan berkata apa? Segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku. Maka pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kuasa yang dahsyat yang dimiliki Yesus itu diberikan kepada setiap orang percaya. Tapi kenapa seringkali kuasa itu tidak muncul, tidak terbukti dalam kehidupan kita?
Salah satunya seringkali karena kita menggunakan kuasa itu seringkali untuk kebanggaan diri, untuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali kita kurang percaya. Seringkali kita kurang iman. Sehingga kuasa itu tidak terbukti, tidak muncul dalam kehidupan kita. Kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya ketika kita mau ambil bagian di dalam berpuasa. Yesus tadi konteksnya kan sedang di padang gurun, 40 hari 40 malam berpuasa, lalu lapar. Tepat memang, sangat dibutuhkan oleh Yesus. Ketika selesai puasa, lapar, perutnya main orkes keroncong, kerucuk. Pas, cocok. Tapi dalam situasi fisik yang lemah karena puasa 40 hari 40 malam, dan iblis mencobai dalam hal makanan. Seharusnya bagi orang-orang yang tidak berpikir panjang, kalaupun tidak dicobai iblis, aku pun bisa kok mengubah batu ini jadi roti. Gitu. Ada dua hal cobaannya itu. Bisa dari iblis, bisa dari diri sendiri. Karena merasa butuh. Habis puasa 40 hari 40 malam, lapar. Tidak ada salahnya mengubah batu jadi roti. Tapi Yesus tidak tunduk kepada cobaan itu. Kuasa itu diimpartasikan kepada saudara dan saya. Itulah harta surgawi yang pertama. Ada kuasa di dalam diri orang percaya. Hal yang kedua, dalam puasa ada perlindungan dari Tuhan. Tadi dikatakan dalam pembacaan kita, ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis juga tahu firman, saudara. Maka dikatakan oleh iblis untuk mencobai Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas bubungan, puncak tertinggi atau menara bait Allah. Tinggi sekali, saudara. Jatuhkanlah, ayo. Karena ada tertulis dalam kitab Mazmur, malaikat-malaikatnya menatang, itu menyangga, menjagani, ya, akan menangkap saat engkau jatuh. Sehingga apa? Kakimu tidak akan terantuk batu, tidak akan terluka, dan tidak akan sakit. Di sini kita belajar satu hal. Ketika kita berpuasa, ada perlindungan surgawi. Yang pertama tadi ada kuasa surgawi, yang kedua dalam puasa itu ada perlindungan surgawi. Iblis tahu ayat itu, Yesus juga tahu. Karena Yesus yang sudah memperkatakan saat sebelum turun ke dunia. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak mengikuti apa maunya setan.
Karena apa? Yesus tahu tujuan utamanya. Tujuan hidupnya datang ke bumi ini tahu persis. Dan siapapun tidak akan bisa mendikte Yesus. Apalagi iblis. Iblis punya kuasa, tapi tidak maha kuasa seperti yang dimiliki Yesus. Iblis tahu ayat perlindungan itu. Karena ketika Yesus datang ke dunia dalam mengambil rupa manusia, saat Yesus jatuh bisa saja Yesus terluka karena kena batu. Dan iblis tahu ada ayat itu di Mazmur, malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk oleh batu. Iblis tahu ada perlindungan surgawi. Tapi sekali lagi Yesus tidak tunduk pada cobaan iblis. Dalam diri saudara sekalian juga ada perlindungan surgawi. Bukan hanya kuasa surgawi, tetapi perlindungan surgawi bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mau belajar dari Yesus, berpuasa. Ada perlindungan surgawi. Hal yang ketiga, harta surgawi yang ketiga. Ya, ayat 7. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Harta ketiga yang diketahui oleh iblis dimiliki oleh Yesus. Apa saudara? Kekayaan, kedudukan yang di atas segala-galanya. Iblis menawarkan apa dari puncak gunung yang tertinggi? Kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kuasa dan otoritasnya, pemerintahannya. Tapi Yesus memiliki jauh daripada itu semua yang ditawarkan oleh iblis. Kadang-kadang ada kesombongan rohani ya. Bagi orang yang tidak hati-hati, kita dicobai kesombongan rohani. Yang nampaknya benar, tapi nyatanya itu kesombongan rohani. Dan iblis tahu betul cara mencobai dan menjatuhkan orang percaya. Iblis tahu betul segala kuasa, segala kekayaan, segala pemerintahan itu ada di tangan Yesus. Maka iblis mencobai. Tapi sekali ini juga, hal yang ketiga ini pun, Yesus tidak jatuh dalam cobaan iblis. Kesombongan rohani tidak dimiliki oleh Yesus. Supaya aku terhormat, terpandang. Supaya yang lain tunduk. Bagi kita, para pelayan Tuhan, hati-hati, seringkali para pelayan Tuhan juga sering jatuh dicobai dalam hal ini.
Aku dipakai Tuhan luar biasa, melebihi yang lain. Yang lain rohaninya masih kecil. Kecil rohaninya, imannya masih kecil. Saya ini dipakai Tuhan, wah. Siapa dulu? Yesus dicobai. Semua kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Kalau kerajaan diberikan berarti hak memerintah juga kan? Tapi Yesus tidak silau dengan kerajaan duniawi, pemerintahan duniawi. Tidak silau. Karena Yesus adalah raja dan segala raja. Yesus pemilik alam semesta dan dia adalah raja alam semesta. Kecil bagi Yesus, terlalu kecil bagi Yesus untuk hanya jatuh dalam cobaan menjadi penguasa di bumi ini. Jelas Yesus katakan segala kuasa pemerintahan di langit, di surga dan di bumi ada padaku. Lah iblis cuma menawarkan pemerintahan kerajaan di bumi dengan wilayahnya yang terbatas. Yesus tidak kalah. Yesus tidak nyerah dengan cobaan iblis. Tapi seringkali kita orang Kristen seringkali silau dengan tawaran iblis seperti itu. Silau, menyerah. Ya, memang aku butuh kedudukan, aku butuh posisi, kan gitu. Lalu ketika sudah mempunyai kedudukan, posisi, siapa dulu? Saya gitu loh. Tapi dengan cara bagaimana memperolehnya? Tunduk pada cara iblis. Hari-hari ini banyak orang cari posisi, cari kursi. Hari-hari ini banyak orang cari kursi, ya, sampai keluar uang banyak. Kemarin saya dapat undangan, lumayan, dapat makan, tinggal pilih, kan itu. Mau nolak undangan gak enak, yang undang teman sendiri. Tapi ya datang saja menyenangkan hatinya. Nah, gitu saudara. Habis makan, terima kasih Pak Slamet sudah datang. Apa ini? Oh enggak Pak, enggak. Oh, terima saja dah. Untuk satu kursi berani mengorbankan sebegitu besar hartanya. Ya oke lah, itu alasannya ya itu untuk uang bensin saja. Padahal bensin tidak habis 1 liter karena cuma deket saja. Ya, dari rumah ke warung Ole. Ya. Elo atau Ole, Alo itu. Deket sekali, 1 liter tidak habis. Tapi amplopnya lebih daripada 1 liter. Lumayan saudara, kenyang lagi. Daripada ditolak menyakiti hati sesama teman kan. Ya. Hanya untuk mencari 1 kursi. Untuk mencari 1 kursi. Beberapa berita yang lalu sudah disiapkan rumah sakit spesial untuk orang yang ya sudah mengejar kursi habis-habisan, akhirnya tidak dapat kursi. Ya. Ya, karena apa? Mengejar posisi tidak secara alami dimiliki, tetapi menghalalkan semua cara, menempuh semua cara sampai habis-habisan. Tapi ingat, kita belajar dari Yesus. Jangan sampai kita menyerah dengan cobaan-cobaan posisi seperti itu. Merasa baik secara duniawi maupun dalam gereja. Banyak juga orang yang punya pikiran, kalau pelayanan itu enak, pokoknya dapat amplop, dapat perpuluhan, dapat PK, enak. Aku mau pelayanan dah. Puji Tuhan, ada banyak orang yang mau pelayanan. Tapi kalau motivasinya itu
ada saatnya engkau akan kecewa dan hancur. Karena posisi, mengejar posisi. Yesus tidak mau tunduk kepada cobaan iblis. Karena apa? Yesus itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Surga dan bumi ada pada Yesus. Lah kalau coba itu saja, ya kecil bagi Yesus. Tapi seringkali cobaan-cobaan yang kelihatannya remeh-temeh itu bagi pengikut Kristus seringkali jatuh. Seringkali jatuh dalam hal itu, harta, kekuasaan. Maka hati-hati. 3 harta surgawi ini ada pada diri setiap orang percaya yang mau taat meneladani Yesus. Ayo berpuasa. Di dalam puasa ada 3 berkat yang Tuhan sediakan. Ada kuasa surgawi, ada perlindungan surgawi, ada berkat surgawi. Berkat surgawi, berkat pemeliharaan Tuhan untuk hidup saudara. Mungkin dengan 3 hal ini kita kurang marem ya. Ngapain sih kok harus berpuasa segala? Kita kan sudah ditebus, sudah diselamatkan. Iya, tapi ada alasan satu lagi. Kenapa kita mesti berpuasa? Matius 17 ayat 19 sampai 21. Pak Heru bisa tolong membacakan. Matius 17. Yang suaranya kelihatan Pak Agus tidak ada. Pak Heru aja. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya. Jenis ini tidak bisa apa saudara? Diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini ceritanya kan ada seorang yang punya anak, ya, dirasuk setan sehingga dia punya penyakit ayan. Setiap kali dia dirasuk setan, dia mencari api untuk pengen masuk ke api atau cari air supaya masuk ke air. Dengan mulut yang berbusa-busa ketika dirasuk oleh setan. Lalu orang ini membawa anaknya kepada para murid. Tetapi para murid tidak bisa mengusir setan yang merasuki anaknya. Lalu dibawalah kepada Yesus. Sampai terjadi percakapan ini, lalu para murid bertanya kepada Yesus karena anak itu sudah disembuhkan oleh Yesus. Di video beberapa hari yang lalu sudah saya bagikan kan. Lalu para murid bertanya begini, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu, setan yang merasuk anak itu sehingga dia punya penyakit ayan? Kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Ayat 20 jawaban Yesus, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang beriman. Dari sini kita sebenarnya bisa menangkap ya. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu.
Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Percaya, mengimani Yesus, ada kemenangan. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenapa para murid, orang Kristen tidak bisa mengusir setan? Yesus sudah menjawab. Karena kurang percaya. Mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Karena kamu kurang iman, kurang percaya. Saudara pernah punya gembok ya? Gembok yang pakai angka-angka, biasanya di koper ya, atau ya di koper ya banyak ya. 0, 1, 2 sampai 9 gitu. Klik ya, gitu. Lalu biasanya ada 3 roda, kita putar-putar. Ada yang 4 ya. Hanya kita yang tahu kan. Kalau misalkan itu kunci bukanya 3, 3, 3. Lalu kita putar dari 0 tek 3. Lalu bagian roda kedua tek 3 lagi, sudah 3. Yang roda ketiga tek, baru angka 2. Bisa nggak buka? Nggak bisa buka. Tapi begitu 1 klik lagi, sudah 2 klik 3. 3 kunci bukanya, langsung otomatis tek, bukalah koper itu. Itu yang namanya kurang genep angkanya, kuncinya kurang. Walaupun 1 strip 3, tetapi kurang sedikit saja gawil. 3-nya itu antara 2 dan 3 di tengah-tengah, tidak akan bisa buka itu koper. Tapi baru kalau klik 3, langsung buka dia. Maka bisa klik. Bisa klik kalau kuncinya benar 3. Percaya kita, iman kita seringkali juga seperti itu. Sudah 3-nya benar, 3 lagi benar, tapi yang 3 yang terakhir kurang setengah saja, tidak bisa buka. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Karena kamu kurang percaya. Percayanya sudah, tapi seharusnya dengan iman bisa mengusir setan. Tapi kenapa tidak bisa? Karena kurang, levelnya kurang. Itu sebabnya diperlukan bomnya. Bomnya itu apa? Puasa. Bukan untuk memaksa Tuhan. Bukan untuk maksa Tuhan dengan puasa. Kita paksa Tuhan untuk mau mengikuti kehendak. Tidak. Tujuannya ini loh. Kadang-kadang kita kurang iman. Ketika menghadapi suatu masalah, kita berdoa. Kadang-kadang dalam doa kita kurang yakin juga. Pernah nggak gitu? Ada yang berdoa asal ngomong saja. Ada yang berdoanya kurang yakin. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Gereja kita ini merindukan punya tanah 3 area di area premium. Di area premium 3 area. Hitung sendiri. Kalau saudara berdoa benar-benar yakin nggak?
Moro bodoh, terserah lah. Dapat ya terserah, tidak dapat ya terserah, gitu ya. Apa begitu, saudara? Kadang-kadang kita untuk hal tertentu kita kurang klik, walaupun kurang 1 strip atau setengah strip. Percayanya sih percaya, tapi belum penuh. Masih kata Yesus kurang percaya. Itu sebabnya diperlukan doa dan puasa, bukan untuk mendobrak Allah, bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi untuk kita sendiri. Supaya apa? Menambah keyakinan kita. Dan Yesus sudah beri teladan. Yesus puasa 40 hari itu bukan asal puasa saja. Ingat, Yesus datang ke dunia ini satu dengan perkataannya supaya kita mentaati Yesus. Tapi dengan teladan hidupnya, apa yang dilakukan Yesus selama di bumi ini, kita bisa menteladani. Itu maunya. Tadi malam saya upload itu ya, yang tadi pagi saya bagikan di YouTube. Sudah 2000 sekian yang membaca, yang menonton gitu, sudah 2000 sekian, 2300-an. Ada 5 pertanyaan, ada 5 komen. Komen pertama, amin. Komen kedua, amin. Komen ketiga, Yesus bersyukur kepada siapa ketika mengangkat roti. Lalu menjawab meneruskan yang pertanyaan ketiga tadi, komen yang ketiga, cuma dikasih tanda tanya saja. Meneruskan pertanyaan ketiga, ada juga komen, ini nanti jadi blunder ya kalau jawab. Karena mereka mau menjebak kita. Kita seringkali juga begitu, saudara. Dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu kita meragukan kealahan Yesus. Bagaimana menjawab itu? Orang-orang seperti itu kalaupun kita jawab, dia akan mencari-cari pertanyaan yang lain. Karena tujuannya menjatuhkan kita. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya, jawabnya mudah itu. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus bersyukur kepada siapa? Sama dengan pertanyaannya Rindu waktu masih kecil. Ketika saya ajak main ke sepupu di Monang Maning, lihat gambar Yesus berdoa. Loh, Yesus kok berdoa? Berdoa kepada siapa? Kalau ya Pak Rindu ya, sudah bertanya itu ya. Rindu kayaknya ya. Berdoa kepada siapa? Hal seperti ini, kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, kita akan mundur. Oh iya ya, kalau begitu Yesus bukan Allah. Jawabnya simpel. Dalam diri Yesus ada 2 pribadi. Manusia sejati dan Allah sejati. Itu sebabnya pertanyaannya bukan hanya itu, bersyukur kepada siapa, berdoa kepada siapa. Pertanyaan selanjutnya, Yesus kok lapar? Yesus kok bisa nangis kalau Allah? Yesus kok berkata di atas kayu salib, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Allah yang mana lagi kalau Yesus Allah? Ini yang mesti kita pahami, bahwa Yesus itu dalam diri Yesus, Dia adalah Allah yang meninggalkan kemuliaannya ke segala yang di surga, datang ke dunia dalam wujud manusia. Sifat kealahannya masih mengikuti Yesus. Tetapi ketika dia menjadi manusia, sifat manusianya juga ada. Itu sebabnya dia nangis, dia tertawa, dia merasa lapar tadi yang kita baca, dia juga bisa bersyukur, dan sebagainya. Apa yang dialami oleh manusia, Yesus alami. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menggantikan hukuman manusia untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka Yesus harus benar-benar jadi manusia, mengalami pahit getirnya hidup sebagai manusia.
Kembali lagi ke firman Tuhan ini. Kok Yesus puasa? Untuk apa Yesus puasa? Yesus kan Allah. Dibawa oleh Roh lagi. Inilah. Hal seperti ini tidak dipelajari oleh mereka. Tapi kita mengalami bagaimana dipimpin oleh Roh. Apa yang Yesus alami, seperti yang kita baca tadi, maka dibawalah Yesus ke padang gurun oleh Roh. Pribadi ketiga dalam Tritunggal. Dan Yesus mengalami semua peristiwa itu menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Apa sih artinya Kristen? Artinya Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang dialami Yesus, apa yang dilakukan Yesus, orang Kristen yang menjalani, mengalaminya. Satu saja yang tidak. Apa itu? Salib di Golgota. Walaupun orang Kristen tidak mengalami salib di Golgota, tapi orang Kristen harus siap pikul salib. Menyangkal diri. Salibnya bukan salib kayu yang seperti yang ditanggung oleh Yesus, tetapi penyangkalan diri sebagai pengikut Yesus. Kembali lagi ke firman Tuhan tadi. Seharusnya dengan iman kita bisa melakukan, menyatakan kuasa Tuhan. Tapi seringkali iman kita itu kurang klik, kurang sampai ke level yang Tuhan mau. Sehingga apa? Perlu ditambah doa dan puasa. Dan ketika saudara doa dan puasa itu sekali lagi bukan untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tapi justru sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Disiplin rohani. Untuk meningkatkan iman kita melalui puasa. Loh, puasanya orang Kristen itu bagaimana? Puasanya orang Kristen bagaimana? Dalam Alkitab banyak contoh puasa ya saudara. Dalam Alkitab banyak contoh puasa. Puasa 40 hari 40 malam itu Musa, Elia, Yesus. Puasa 40 hari 40 malam. Ada puasa lagi 3 hari 3 malam. Siapa itu? Esther. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Esther dan seluruh dayang-dayangnya dan orang Israel. 3 hari 3 malam. Lalu ada puasa ala Daniel. Cuma makan yang sayur-sayur saja dan minum air putih saja. Ada model puasanya siapa lagi saudara? Para murid. Saudara, para murid juga puasa menjelang Pentakosta 10 hari. Ketika Yesus naik ke surga, para murid ke Yerusalem kembali lalu naik ke loteng atas dan di situ berdoa berpuasa sampai tercurahkan Roh Kudus. Lalu ada puasa bisu. Ada nggak seorang bisu? Ada, itu bukan kejawen. Ayo. Daud puasanya 7 hari juga. Tapi dengan cara bagaimana Daud puasa? Tidur di lantai, di tanah. Dia raja tapi tidur di lantai. Kalau malam dia tidurnya di lantai, tidak mau tidur di ranjang. Tidurnya di lantai. Itu Daud. 7 hari 7 malam. Ayub puasanya puasa bisu. Saudara bisa buka dalam Ayub 2 ayat 13. Coba Ayub 2 ayat 13. Itu puasanya Ayub itu bisu. Bisa? Siapa yang sudah menemukan? Ayub 2 ayat 13. Ayub Pak Agus sudah datang. Ayub 2 ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat
bahwa sangat berat penderitaannya. Iya. Poso tidak bicara 7 hari 7 malam. Maka kalau ada istri, suami, pacarnya diam, anggap saja lagi puasa ya. Anggap saja lagi puasa. Anggap saja lagi puasa. Pacarku ndak kirim WA, anggap saja lagi puasa, ndak mau ngomong, lagi puasa. Itu saudara. Itu jenis-jenis puasa. Tapi oke lah, kita sudah tahu jenis-jenis puasa itu. Saudara, tadi dikatakan ada harta surgawi dalam puasa. Harta surgawi itu apa? Kuasa surgawi, perlindungan surgawi, dan berkat-berkat surgawi, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Saudara, mungkin di antara kita ada ikatan-ikatan, belenggu-belenggu setan yang belum bisa kita lepaskan. Saudara, mulailah sekarang ambil komitmen puasa. Saya selalu ngajak ya, beberapa kali saya share, ayo puasa Senin dan Kamis. Bukan karena kejawen saudara, tetapi Senin dan Kamis supaya ada jeda waktunya beberapa hari. Ada yang mengikuti, ikut terus Senin Kamis berpuasa. Puji Tuhan. Dan saya tambahkan lagi, kalau mau lagi, ayo puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Saudara bisa dipraktekkan, ambil komitmen ini. Yang ingin lepas dari rokok, gampang, ayo belajar puasa. Puasa. 1 hari tidak bisa, 2 hari tidak bisa, 3 hari 3 malam, ayo puasa. Saudara, kalau terbangun hal berpuasa ini, hal-hal yang mengikat hidupmu akan bisa dilepaskan. Ketergantungan kepada hal-hal yang negatif, yang buruk dalam hidupmu bisa dilepaskan. Karena apa? Sebenarnya dalam tingkatan-tingkatan kita, kadang-kadang kita perhatikan ya dalam kisah Yesus. Kalau Yesus ada setan yang merasuk seorang, Yesus bilang aja, "Hei setan, pergi. Jadilah sembuh." Tapi kadang-kadang Yesus juga pakai sarana. Sarananya apa? Ketika ada orang buta, Yesus berludah, lalu ngaduk ludahnya dengan debu dan dioleskan di mukanya. Cucilah di kolam Siloam. Tapi kadang-kadang dalam pembacaan kita juga temui seperti ini tadi. Kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Yesus katakan apa? Jawab para murid, karena kamu kurang percaya, kurang iman. Lalu di ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara, perlu berdoa, berpuasa bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi untuk meningkatkan kualitas iman, tingkat iman, supaya tidak kurang lagi imanmu, tetapi klik seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang menjadi ukuran Tuhan. Ayo, mulai ya, membangun diri dengan berpuasa. Hari ini ke depan, tahun-tahun mendatang, tidak tambah gampang, tidak tambah mudah, tapi akan selalu ada cobaan, gangguan, dan godaan. Maka perkuatlah dirimu dengan cara bagaimana lebih dekat dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dengan berdoa, dengan beribadah, dengan berpuasa. Karena dalam puasa ada 3 berkat itu: kuasa surgawi, perlindungan surgawi, dan berkat surgawi. Harta surgawi ini menjadi milikmu setiap orang percaya. Jangan sampai tergadaikan kepada iblis. Jangan sampai 3 harta surgawi ini hilang daripadamu. Kuasa surgawi, perlindungan surgawi,
dan berkat surgawi. Mau berpuasa saudara? Ayo terus. Kalau enggak bisa 3 malam, mulai aja seminggu sekali hari Senin. Biar nanti bareng dengan yang lain. Kalau sudah kuat 1 hari, tambah lagi hari Kamis supaya serentak. Kalau sudah kuat Senin dan Kamis, tambah lagi Selasa, Rabu, Kamis, jadi 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang masih anak-anak bisa belajar setengah hari. Karena ini penting untuk pertumbuhan imanmu. Apa yang Yesus kerjakan, lakukan, itu menjadi teladan untuk kita ikuti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya harta surgawi, kuasa, perlindungan, dan berkat itu menjadi milikmu dan engkau benar-benar menyadari, menggunakannya, dan mengalami betapa harta surgawi itu nyata kita miliki. Mari kita berdoa.